Tribuners pun kalian berada, jumpa lagi bersama saya Rena Sukmati di Ngobrol Persib yang mempunyai akan membahas ini seputar pertandingan pekan ke-11 Super League 2025-2026 antara Bali United versus Persib Bandung yang akan diselenggarakan akhirnya di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bali pada hari Sabtu ya. Sabtu mendatang tanggal berapa Mas Giri? Tanggal 1 November. 1 November mengawali bulan November ini dengan away ke Bali ya. Dan karena udah disapa jadi tentu saja saya nggak sendirian di sini, ada Mas Giri, Kang Giri kembali lagi di studio. Dan juga kami udah terhubung nih lewat telekonferensi bersama rekan kami di Tribun Bali, ada Bli Adrian yang akan juga berbincang-bincang bersama kami di sini. Sehat Bli? Sehat. Bagaimana cuaca di Bali menjelang pertandingan hari Sabtu nanti? Mendung, sekarang mendung. Lagi mendung. Agak turun-turun, mau hujan ini kayaknya. Oke, sama seperti di sini ya, tampaknya seluruh Indonesia. Kemarin juga lawan Persis hujan. Iya, hujan udah ngeri-ngeri ya pemain Super League di musim menuju akhir tahun ini. Demam, masuk angin di Indonesia penyakit ya. Oke, Bli, sebelum kita bahas preview pertandingan nanti, kita akan review dulu pertandingan kemarin ya, Persib Bandung melawan Persis Solo di pekan ke-10. Di pertandingan terakhir bulan Oktober, alhamdulillah ternyata Persib Bandung bisa menyapu bersih kemenangan, clean sheet juga, nirbobol, suatu prestasi yang rasa-rasanya patut ya dibanggakan oleh para bobotan. Seperti apa komentarnya? Iya, lagi-lagi Persib menang kemarin di kandang melawan Persis Solo dengan skor 2-0 walaupun ada insiden di babak pertama, bahkan bisa dikatakan pertengahan babak pertama Persib kehilangan satu pemain, Luciano, yang berdasarkan VAR ternyata ada gerakan tambahan di kaki dia yang membuat akhirnya Persib kehilangan Luciano, terus kemudian membuat perubahan dan Hodak, yaitu dia mampu merubah keadaan, memasukkan Adam Alis dan mengeluarkan Sadil yang kemudian ada insiden itu. Ya itu sangat wajar sih ada seperti itu, dan Sadil kemudian minta maaf. Dan ini penutup Oktober sempurna, 2 laga di Super League, 2 kali kemenangan, kemudian di ACL itu juga 2 kali kemenangan. Dan ini juga akan menjadi modal yang sangat bagus nanti untuk melawan Bali United. Dan saya pikir ini lawan yang setara lah. Lawan yang setara setelah 2 pertandingan sebelumnya di Super League kan bisa dikatakan bahwa lawan itu cukup jauh secara klasemen ya. Orang bisa mengatakan iyalah lawan PSBS, iyalah lawan Persis gitu kan. Nanti kemudian ini melawan Bali United yang secara klasemen kan nggak jauh beda, cuma jarak 3 poin, dan ya ini modal yang sangat bagus untuk menjelang pertandingan melawan Bali United. Oke, baik. Nah, Bali United tentunya udah kangen ya bisa bawa pulang trofi Liga lagi gitu ke Bali tentunya. Nah, seperti apa sih sebenarnya kalau bicara target dari Bali United pada musim ini? Kalau target dari Bali United sendiri memang dari awal, karena memang ini adalah pembentukan tim yang baru dari era sebelumnya di bawah asuhan Stefano Cugura, dan manajemen merombak besar-besaran tim, banyak pemain yang dikeluarkan, bahkan pelatih dan tim kepelatihan juga diganti dengan nahkoda coach Joni Jensen, dan beberapa pemain Belanda juga dibawa ke Bali. Dan tentu saja sejak awal kami juga sudah berbincang dengan pelatih Bali United yang menyatakan bahwa memang target untuk musim ini sebenarnya bukan juara, bukan trofi, bukan untuk membawa pulang trofi, melainkan untuk menyusun tim yang baru, untuk menyusun karakter dan filosofi yang baru. Dan memang pelatih tidak menjanjikan untuk bisa juara. Makanya supporter Bali United tentu tidak perlu berekspektasi tinggi-tinggi untuk juara, tentu saja karena target dari Bali United di musim ini paling tidak 5 besar. Namun untuk di musim-musim selanjutnya nanti bisa dilihat perkembangan dari musim ini, bagaimana ramuan Coach Joni Jensen yang mengubah filosofi dari sebelumnya era Coach Teko, kemudian sekarang era baru di bawah asuhan Joni Jensen dengan filosofi yang baru tentunya. Oke, menarik ya. Jadi memang walaupun tidak punya target
juara. Kalau secara tim berarti sebenarnya mirip-mirip ya. Mirip dengan Persib sih. Sama-sama Banyak dirombak. melakukan pembongkaran, tapi Iya. secara pelatih kan beda. Persib tetap Bojan Hodak. Iya, Persib tetap Bojan Hodak, dan secara tekanan publik juga sepertinya beda karena Iya. kan udah back to back juara. Dan sekarang ya kita belum pernah dengar ya Bojan Hodak target pastinya apa pada musim ini, Tapi kalau Umo kan bilang bahwa ya harus hat-trick hat-trick. ya, harus hat-trick. Oke. Nah, Bli, seperti apa sih persiapan Bali United dalam menghadapi pekan ke-11 ini? Saat ini seperti apa? Untuk pekan ke-11 menghadapi Persib Bandung, tentu bagi Bali United ini sebuah pertandingan paling besar. Tentu saja dapat saya sebutkan ini pertandingan paling besar dari musim ke musim, bahwa musim lalu pertandingan antara Bali United dan Persib Bandung menyedot jumlah penonton paling banyak, yakni 10.000 lebih penonton. Dibanding rata-rata laga kandang Bali United yang hanya paling berkisar 3.000 atau 4.000, 5.000 penonton. Memang pertandingan melawan Persib Bandung ini memang laga yang paling dinanti-nantikan seluruh pendukung, pecinta sepak bola, pendukung Bali United untuk bertemu Persib Bandung. Apalagi dua tim juga merupakan tim yang berlabel back to back Bali United di era tahun 2019 dan 2021-2022, kemudian Persib Bandung di era 2 musim kemarin yang berhasil menyandang status back to back. Tentu ini tidak hanya gengsi saja menariknya, juga ada tentu saja ini reuni-reuni pemain-pemain dari Belanda seperti Tom Haye, kemudian ada Eliano, kemudian dengan sang pelatih Bali United sendiri yakni Johnny Jensen, kemudian juga dengan Mike Hapmeyer. Itu kemarin juga mereka satu tim di PEX Zwolle, kemudian Tom Haye juga satu tim bersama tim Resfour di Almere. Tentu saja ini menjadi pertandingan yang penuh dengan emosional, tapi juga harus dibalut dengan profesional, dan akan terjadi perang lini tengah nantinya jika Tom Haye dipercaya Coach Bojan Hodak menjadi starter tentunya dan dimainkan, mungkin akan bertemu dengan ada perang lini tengah di sini nantinya. Tentu saja ini sudah didaulat menjadi big match, laga yang dinanti-nantikan, dan menariknya dalam rekor beberapa pertemuan terakhir dalam laga kandang di Stadion Dipta, tampaknya Stadion Dipta ini cukup angker bagi Maung Bandung. Rena. Musim lalu imbang dalam 2 pertandingan terakhir di Bali di Stadion Dipta selalu imbang 1-1, tapi kemudian di putaran kedua Persib bisa menang di Bandung. Di musim sebelumnya kan ada yang semifinal lah, istilahnya semifinal, dan main di sana itu 1-1, terus main di Bandung 3-0 Persib menang, kemudian final melawan Madura United. Sementara pada musim lalu juga 1-1 ketika main di sana, terus main di sini menang Persib 2-1. Ini setidaknya juga menjadi modal bahwa memang secara keseluruhan di era Liga 1 kedua tim bermain sebanyak 16 kali, dan Persib cuma kebagian 2 kali menang. Kalah sih sebenarnya. Bali United secara keseluruhan itu menang 5 kali, 9 kali itu berakhir imbang. Tapi hasil terakhir ini membuktikan bahwa Persib itu bisa menang lah melawan Bali United. Dan mudah-mudahan nanti juga terjadi lah. Tadi menarik kata Bli Adrian, Stadion Kapten Iwayan Dipta ini angker bagi Persib. Ternyata nggak hanya saat melawan Bali ya, terakhir saat melawan Persib tadi. Iya. Stadion Kapten Iwayan yang sama pun Persib nampaknya kesulitan ya, dan bahkan kalah gitu saat melawan Persita Tangerang. Nah, oke. Kalau tadi dari Bali United, nah kalau dari Persib Bandung sendiri, Kang Giri, apa sih saat ini modal yang dimiliki Persib Bandung? Katanya ada pemain-pemain yang juga yang sebelumnya diparkir sekarang udah siap tampil, ya, itu seperti apa? Ya, modal untuk ke Bali United tentu saja kemenangan Oktober di sapu bersih tanpa kebobolan itu sebuah rekor yang bagus lah. Sebelumnya Persib selalu kesulitan ya. Terakhir yaitu main di Bali, kalah 1-2 melawan Persita, bukan tuan rumah sekarang. Dan ya sekarang ini secara keseluruhan saya kira chemistry antar pemain sudah lebih bagus. Dan kemudian kemarin melawan Persis Solo itu menang 2-0 dengan catatan bahwa Persib juga kehilangan satu pemain, Luciano,
yang pasti nanti juga akan absen, tapi ternyata ada kabar bagus. Kemarin Putros nggak bisa dimainkan dalam 2 pertandingan beruntun kan, melawan Selangor dia cuma menjadi cadangan, kemudian kemarin melawan Persis dia nggak ada di bench pun nggak ada kan karena cedera. Terus Andrew Yung kemarin sebenarnya kata Hodak akan dimainkan 5-10 menit terakhir. Dia masuk di cadangan, tapi ternyata skenario berubah. Karena yaitu Luciano kena kartu merah dan di babak kedua di akhir ya Persib lebih safety lah. Makanya kemudian ball position itu jauh Persis Solo yang menguasai pertandingan. Karena yaitu fokus termasuk memasukkan Adam Alis itu kan bagian dari skenario untuk yang saya itu masih unggul 1-0 untuk mengamankan itulah. Kemudian si Beckham ditaruh di kiri, terus si Sadil yang dikeluarkan dan ada insiden seperti itu ya biasa aja. Nanti mudah-mudahan kalau lawan Bali United ya mungkin Sadil lah akan dikasih menit main di sana. Ya, mudah-mudahan ya dan membayar rasa kekecewaan pada diri sendiri ya kata Sadil. Iya. Oke, kalau dari Bali United sendiri nih Bli, seperti apa sih menurut Bli modal yang dimiliki oleh Bali United saat ini? Secara tadi udah disinggung ya, sebenarnya secara klasemen, komposisi pemain dan lain sebagainya itu tidak berbanding terlalu jauh lah ya antara kedua tim ini. Seperti apa Bli? Kalau modal tentu modal tak terkalahkan di 3 laga terakhir ini menjadi modal dan motivasi cukup kuat, dan tentu saja melawan Persib Bandung itu juga menjadi modal motivasi bagi para pemain Bali United sendiri termasuk pelatih yang kemarin saya juga sudah sempat berbincang dengan Coach Joni Jensen dengan para pemain juga. Memang dalam pertandingan ini mereka tak segan-segan menargetkan 3 poin untuk meraih kemenangan di laga kandang ini, apalagi kemarin Bali United melawan Persita harus kehilangan 3 poin dan harus berbagi 1 poin dalam laga kandang di Stadion Kapten Iwan Dipta. Tentu saja mereka di hadapan penonton yang jumlahnya akan lebih banyak yang menjadi pemain ke-12 ini tentu mereka tidak akan ingin malu di hadapan publik sendiri. Dan dari komposisi pemain sendiri Bali United diprediksi juga bakal tampil full tim dan tidak ada kendala berarti meskipun beberapa pemain kemarin sempat cedera seperti ada Mirza Mustafik yang sempat cedera bahu kemarin juga belum tampil full di pertandingan pekan ke-10 kemarin saat lawan Persita. Mirza dimasukkan di babak kedua karena memang kondisinya yang belum pulih. Namun tentu saja turunnya Mirza menjadi kabar baik bagi Bali United karena Mirza juga memiliki peran yang sangat vital di lini gelandang serang di Bali United sendiri. Selain itu juga ada nama Brandon Wilson, yakni gelandang bertahan dengan tipe stylish ini kemarin juga sempat mengalami cedera. Tampaknya di laga lawan Persita dia juga harus ditarik di pertengahan pertandingan di pertengahan babak kedua karena memang mungkin kondisinya yang belum fit dan diharapkan tentu saja Bali United dapat tampil full tim. Untuk pemain yang cedera hanya ada nama Made Tito yang dipastikan cedera. Selain itu juga ada nama Irfan Jaya. Irfan Jaya juga saya juga sempat konfirmasi ke manajemen tim tadi bahwa Irfan Jaya juga diperkirakan masih cedera dan masih harus absen. Tentu saja ini akan mengurangi kekuatan di lini sayap. Namun tentu saja Coach Joni Jensen memiliki strategi-strategi khusus, skema-skema khusus untuk menghadapi situasi ini. Dan secara keseluruhan dari segi persiapan, dari segi tim, Bali United juga sudah mempersiapkan secara matang penampilannya untuk menjamu tim Persib Bandung yang memang bagi Coach Joni Jensen Persib Bandung ini adalah tim yang diwaspadai, apalagi di dalamnya ada 4 pemain berlabel Timnas Indonesia yang kemarin juga sudah memang diwaspadai oleh Joni Jensen dan juga menjadi atensi. Tentu saja Joni Jensen juga sudah mempersiapkan para pemainnya dan tidak akan banyak rotasi dari permainan-permainan di pekan-pekan sebelumnya. Rena. Oke, baik Bli. Secara khusus Joni Jensen meng-highlight ya para pemain. Saya juga sempat lihat bahwa Coach Joni ini juga memuji ya sosok Eliano Reinders yang salah satu yang menjadi kalau kemarin kata Boboto capek di mana-mana karena posisinya
bisa ditebak dia tiba-tiba ada di depan, belakang, tengah, samping dan lain sebagainya. Oke, sebelum ke Kang Giri lagi nih Bli, kalau kelemahannya itu sendiri seperti apa sih? Mungkin karena di pertandingan sebelumnya saat melawan Persita juga belum berhasil ya untuk mencetak gol dan mengakhiri pertandingan dengan skor imbang. Nah, selain itu apa sih kelemahan yang kira-kira menjadi titik gitu yang disoroti menjelang pertandingan pekan ke-11 ini? Untuk tim Bali United sendiri memang saat ini masih seperti ombak ya, jadi masih pasang surut dan belum begitu konsisten permainannya dari pekan ke pekan. Baru kemarin 2 pekan berhasil memetik 3 poin. Kemarin juga performa kembali underperform, di mana memang di bawah asuhan Johnny Jensen ini Bali United banyak menyerang, banyak penguasaan bola. Namun di sisi lain dari segi finishing masih menjadi PR besar. Mesti 14 gol sudah disarankan ke gawang lawan, namun juga 15 gol masuk ke gawang Bali United dengan selisih -1 gol. Ini juga menjadi perhatian tentunya dan menjadi bisa dibilang kelemahan Bali United kemarin, dengan banyak serangan, dengan banyak tekanan, namun tak ada satupun gol yang mampu dikonversi oleh penyerang maupun skema kombinasi dari pemain dari lini tengah ke lini depan tidak membuahkan hasil. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Bali United, yakni finishing. Tentu saja untuk kegacoran pemain mencetak gol, untuk bagaimana pemain membahayakan lini pertahanan lawan, ini masih menjadi titik kelemahan dari Bali United. Selain itu, jika dia mati dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, terkadang di lini pertahanan juga masih menjadi masalah, di mana kadang konsentrasi pemain itu kadang masih lost hingga menyebabkan gawang kebobolan. Itu yang saat ini menjadi perhatian dari tim kepelatihan Bali United, yang tentu saja ini harus diperbaiki. Kemarin saya juga sudah menyinggung ke pelatih, apakah akan menambah porsi latihan untuk striker. Bahkan saya juga langsung disuruh melihat langsung di sesi latihan, ingin membuktikan langsung kepada kami awak media bahwa dia benar-benar melatih serangan-serangan, kombinasi serangan, baik itu dari crossing, dari finishing, dari penyelesaian, itu akan dimaksimalkan. Dan pemain tentu saja khususnya striker ini akan lebih dilatih lebih keras lagi menjelang pertandingan melawan Persib Bandung, dengan misi untuk dapat memetik 3 poin atas Maung Bandung. Rena. Oke, baik Pli. Bicara soal kelemahan soal finishing nih, kayaknya harus tos nih kita. Sama Bli Adrian. Hampir sama kayaknya. Selain tadi sama setelah soal kehilangan Ciro dan DDSL. Iya, setelah kehilangan seluruh pemain asingnya ya, lebih tepatnya. Saat ini memang masih kayaknya Persib Bandung juga belum menemukan skema finishing yang enak gitu ya, lebih tepatnya. Kalau misalnya terkonversi gol ya banyak yang terkonversi gol. Kita juga berhasil menang 4 kali beruntun di bulan Oktober ini, tapi rasa-rasanya kalau kelemahan kayak Kang Giri juga udah mau bilang soal finishing kayaknya. Kayaknya memang sama aja sih kalau masalah finishing ya. Memang Persib dalam 4 pertandingan terakhir itu selalu mencetak gol, bahkan 3-0 ketika melawan PSBS, tapi ternyata jumlah gol itu sangat jomplang lah dengan peluang yang didapat. Kemarin Ramon itu ternyata bermain dari awal ya. Banyak sekali peluang sebenarnya, tapi ternyata dia belum rezeki ya. Belum rezeki, sebenarnya udah mencetak gol, tapi ternyata ya itu dianulir. Ya, itu kecewa dia, sih sebenarnya. Itu dia yang namanya rezeki. Kalau misalnya belum milik kita, ternyata dianulir juga ya. Ya itu, gol akan menjadi PR juga. Ya mudah-mudahan lah menjelang melawan Bali United, yang ternyata juga kebobolan sangat banyak kan, 15 gol dari 9 pertandingan itu ya lumayan lah. Seperti kemarin Persis juga kebobolan 16 kali kan. Dan ini menjadi kabar bagus untuk Persib, bagaimana nanti bisa mengeksplor ruang-ruang di lini pertahanan Bali United. Bagaimana nanti misalkan ya Ramon kayaknya akan dipasang sejak awal juga. Nanti teman-teman di semuanya fokus lah membantu dia untuk mencetak gol. Karena kemarin mungkin juga bentuk kepercayaan dari Boyan Hodak ya untuk memberikan ruang bagi Ramon. Dan ternyata
bukan Bojan Hodak aja yang percaya dengan Ramon. Bojan Hodak melihat, dia mengatakan bahwa Ramon udah berbuat banyak ketika melawan Persis ya. Dia menjadi wall, menjadi pemain pertama yang melakukan pressing ke lini pertahanan lawan. Selain itu juga Boboto itu juga sangat mendukung, walaupun sebelumnya itu banyak sekali lah nada-nada negatif di media sosial ya. Tapi ternyata kemarin ketika melawan Persis, menggema nama Ramon di stadion itu. Boboto itu menyebut-nyebut nama Ramon. Bagaimana ini harus dimanfaatkan oleh Ramon menjawab kepercayaan Boboto ini. Seperti yang dia bilang kan, dia akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Persib. Bahkan rekan-rekan timnya sendiri saat Ramon mencetak gol, seluruh yang ada di bench ikut untuk merayakan. Walaupun hasilnya juga mengecewakan, nggak gol. Iya, ini kayaknya juga saya nggak tahu ya sebelumnya, tapi rasa-rasanya baru kali ini ada penyerang yang sampai saat ini belum mencetak gol tapi didukung sebegitu besar. Karena itu juga sangat penting untuk membangun kepercayaan diri pemain sih. Kemarin ketika melawan Persis, gol pertama dari Luciano kan juga ada imbas lah, ada pekerjaan dari yang dilakukan Ramon ketika bermain 1-2 dengan Luciano. Kemudian sebenarnya bola itu hampir dikuasai oleh bek lawan, tapi ternyata Ramon bisa mengambilnya dengan membenturkan badan dia yang kokoh, memang kokoh dia, memiliki body balance yang bagus, sehingga mental bek lawan ditembaknya sama dia, terus disundul sama lawan dan jatuh ke kaki yang tepat dengan tendangan volley yang kemudian mematikan dan mencetak gol. Itu salah satu fungsi dari Ramon pada pertandingan itu, walaupun minusnya memang nggak ada gol. Nggak ada gol ya, dan lagi-lagi kelemahan Persib Bandung masih tentang finishing. Kalau lini belakang ya sejauh ini susah mengomentari. Kemarin cukup solid sebenarnya ya. Barba, Matrikardia dan Julio itu kan udah ngeklik seperti yang dikatakan Julio Cesar kan sebelumnya, bahwa walaupun dari negara-negara berbeda, mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, dan sejauh ini setelah bersama-sama sekian bulan, kayaknya mereka sudah mengetahui satu sama lain, udah saling tahu. Dan nggak masalah ya siapa yang akan jadi starter dulu. Misalnya kemarin Julio Cesar juga masuk belakangan, tapi langsung klop dan tahu posisi dia di mana ya. Kemudian si Barba kan digeser ke kiri untuk mengisi posisi Eliano yang kemudian digeser ke sayap kanan. Oke, baik. Nah, sekalian kalau gitu kita ngomong prediksi susunan pemain, saya akan mulai dari tim tamu dulu ya, dari Persib Bandung dulu. Walaupun ya belum terlihat siapa aja yang akan dibawa, tapi kira-kira dulu aja. Iya, kita selalu nggak tahu squad list di Super League, beda dengan di ACL2 yang kemudian dirilis kan. Di Super League ini Persib masih rahasia-rahasiaan lah. Beda dengan musim-musim sebelumnya, selalu ada dirilis di media sosial. Dan kayaknya Teja ya nggak bisa diganti lah. Nggak ada alasan untuk mengganti di pertandingan nanti setelah dia melakukan berbagai usaha sehingga gawang Persib masih nggak kebobolan dalam 4 pertandingan terakhir. Terus kemudian di kanan ya seperti biasa Kakang Rudianto sebagai pengisi slot untuk pemain U23. Di 2 back tengah kayaknya masih Matrikardi sama Barba. Barba kemarin juga menjadi pemain terbaik ketika melawan Persis Solo dengan kinerja dia yang bagus, build up, terus pertahanan juga bagus. Kalau di kiri mungkin ada pengaruh dengan hilangnya Luciano, apalagi masuk juga Putros nanti akan bermain di sana. Terus di gelandang tengah ada kayaknya Luciano akan diganti sama Tom Hai. Terus bersama Clark. Nah, si Eliano mungkin ada di bagian tengah juga. Bertiga mereka sebelumnya juga pernah dalam kombinasi seperti itu. Terus di sayap kanan kayaknya masih ada Baros. Terus di ujung tombak kayaknya masih ada yang kemarin Ramon. Kalau di ujung tombak Ramon, nanti Sadil kayaknya masih di kiri. Untuk mengobati kecewaan kemarin. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan nanti dikasih kemurahan hati dari Bojan Hodak. Iya, untuk membayar kekecewaan tersebut. Semoga performanya pun jauh lebih baik bisa menjawab bahwa dia layak dimainkan. Seperti yang dia bilang kan ingin memberikan yang terbaik untuk Persib. Ya mudah-mudahan nanti ketika melawan Bali United, tim yang secara level ya bisa dikatakan setara, beda dengan PSBS atau Persis kemarin, ya mudah-mudahan bisa menunjukkan bahwa dia memang layak.
Oke. Baik, sekarang kalau dari Bali United nih Bli, seperti apa prediksi susunan pemain dari Bli? Oke, kalau Bali United sih dari yang saya lihat dari pekan ke pekan tidak banyak perbedaan yang dilakukan oleh pelatih Joni Jensen, di mana di lini penjaga gawang Mike Hapmeyer hingga saat ini juga belum tergantikan karena juga memang bukan tanpa alasan penampilan Mike Hapmeyer yang beberapa kali melakukan penyelamatan krusial tentu saja menjadi modal untuk Mike Hapmeyer ini terus dipercaya oleh pelatih asal Belanda ini. Kemudian di lini pertahanan kemungkinan nanti di sisi kanan ada nama Andika Wijaya, kemudian di tengah ada duet yang baru tampaknya baru ngeblend ini yakni Joao Ferrari dengan KDRL untuk mengisi pos U23. Itu kemarin di musim lalu KDRL begitu padu dengan Elias Dolah, namun sekeluarnya Elias Dolah dari Bali United ini menjadi pekerjaan rumah bagi lini pertahanan Bali United. Namun di akhir-akhir kemarin tampaknya Arel mulai padu dengan Joao Ferrari. Kemudian di backside kiri tentu ada nama Kapten Ricky Fajrin yang memang selalu diplot di posisi itu. Namun mungkin yang kemudian berbeda adalah kemarin karena KDRL harus membela timnas sehingga kemarin sempat tim Resfur ditarik menjadi back tengah. Namun setelah kembalinya KDRL sekarang tim Resfur mulai menempati pos utamanya yakni sebagai gelandang bertahan. Jadi di lini tengah nanti diprediksi ada nama tim Resfur, kemudian ada Brandon Wilson yang sama kuat menjadi kekuatan di lini tengah Bali United. Di gelandang serang nantinya ada Jordi Bruin, kemudian di tiga posisi depan ada nama Kade Agung yang menggantikan akan menggantikan peran dari Irfan Jaya yang memang tampaknya Kade Agung ini diberikan ruang lebih oleh Johnny Jensen dan dapat dimanfaatkan, dapat diefektifkan oleh Kade Agung. Dari beberapa pertandingan kemarin dia mampu menciptakan peluang, mampu dan berani melakukan penetrasi dari lini tengah hingga membuat peluang berbahaya di lini depan ini. Kade Agung tampaknya akan menjadi kepercayaan Coach Johnny Jensen membantu menjadi perantara lini tengah dan juga ke lini serang. Kemudian di sayap kanan ada nama Taimen Gopel yang juga menjadi penghuni tetap walaupun kadang dirotasi di sisi kiri, namun dia tentu saja sejatinya di posisi kanan yang menjadi pembeda di lini serang yang memiliki ciri khas kecepatan, kelincahan dalam menggiring bola dan berbahaya bagi tentu saja ini harus diwaspadai oleh lini pertahanan dari Persib Bandung. Dan di target man tentu saja Boris Kopitovic ini yang menjadi target man untuk penyelesaian akhir dari skema penyerangan dari Bali United. Mungkin itu prediksi saya 11 pertama karena mungkin Mirza Mustafik kemungkinan akan di bangku cadangan jika kondisinya belum benar-benar pulih karena memang di pertandingan sebelumnya Mirza Mustafik juga masih di bangku cadangan meskipun di 8 atau 7 pertandingan sebelumnya selalu menjadi pemain utama di posisi gelandang serang. Jadi kemudian di gelandang serang nanti akan diisi Jordi Bruin atau Mirza Mustafik antara itu. Rena. Oke, baik. Rasa-rasanya kedua tim ini akan sama-sama mengandalkan lini tengah mereka ya, yang karena kayaknya dua penyerang di kedua tim pun sama-sama finisher gitu tipe. Jadi yang akan berperang kayaknya kuat-kuatan di lini tengahnya. Ntar kita lihat sama-sama. Oke, baik, ini udah di penghujung segmen dan sekarang kita akan tanya tentang prediksi skor ya, Bli. Nah, dari tim tuan rumah dulu ya. Dari tim tuan rumah seperti apa prediksi skornya? Prediksi untuk kemenangan Bali United 2-1. Masih 2-1, angker ya? stadion di Persib Bandung meskipun kabarnya tiket sudah diborong bobotoh di gate 2 dan 3. Oke, dari namun sini Semeton Dewata juga pasti tidak mau kalah, akan menjadi pemain ke-12. Ini akan memberikan energi dan suntikan motivasi bagi Bali United untuk mampu menang karena biasanya Bali United ini memiliki ciri khas jika dia bertanding dengan
tim yang kuat dia akan tampil lebih all out gitu. Lebih all out ya. Seperti kata Boyan Hodak ya, siapapun yang akan melawan Persib Bandung akan tampil 100 kali lebih kuat. Di TV ini tadi saat Bri ngomong 2-1 kemenangan Bali United tuh belakang sana tuh langsung kayak gitu. Katanya. Oke, kalau dari Kak Giri prediksi tebak skor seperti apa? Ya kemarin bener loh. Kemarin bener 2-0. Ya. Melawan Bali United, saya melihat catatan mereka sebagai tuan rumah kayaknya nggak bagus juga. Dari 4 pertandingan kalau nggak salah mereka cuma sekali menang, terus 2 kali imbang, terus sekali kalah kalau nggak salah lawan PSIM. Nah ini juga menjadi sesuatu yang mungkin bisa diikuti, yang PSIM ya, mungkin bisa diikuti oleh Persib. Apalagi 4 pertandingan sebelumnya Persib selalu menang tanpa kebobolan. Dan mungkin tren itu akan berlanjut di Bali United nanti, di kandang Bali United. Ya mungkin ya 1-0 lah bisa. Bisa. Agak nggak percaya diri ya. Bisa percaya diri dong. Iya. 1-0 dari Ramon ya. Soalnya gini, kalau tidak misalkan kalah nanti, poin akan disamain. Sekarang posisi 8 Bali United, Persib di posisi 5, selisih poin cuma 3 poin, nanti bisa disamain dan akan semakin tertinggal nanti dari tim-tim yang berada di atas. Borneo FC 8 pertandingan 24 poin kan. Terus ada Persija, Maluku United, Persita, selisih poin cuma 1. Ada kans Persib untuk naik ke posisi 2 seandainya nanti setelah pertandingan pekan keempat yang ditunda itu kan dimainkan. Misalkan Persib menang lawan Borneo kan bisa langsung naik ke posisi kedua untuk menempel Borneo FC. Makanya sekarang walaupun lawan Bali United ya janganlah kalah. Jangan. Siapa juga Bali United pun sama, pasti mereka mengejar poin tersebut ya, karena secara posisi juga nggak jauh beda. Nah, unik. Kita unik ya ngomongin Borneo FC. Nanti kita adakan segmen khusus ngomongin Borneo FC, apa yang terjadi pada musim ini. Tiba-tiba menjelma menjadi tim yang tidak terkalahkan hingga sekarang mau pekan ke-11. Oke, kalau gitu kita udah di penghujung acara. Bli, Adrian, terima kasih banyak atas waktunya. Salam untuk teman-teman di Tribun Bali dan juga good luck nanti match-nya. Gak apa-apa kan saya ucapkan good luck. Gak apa-apa. Semoga sehat-sehat selalu dan jaga kesehatan tim Tribun Bali dan juga Kang Giri, terima kasih banyak atas waktunya, dan juga Boboto dan Tribuners terima kasih banyak juga telah menyaksikan. Jangan lupa kalau misalnya kalian masih pengen baca-baca lagi informasi seputar Persib Bandung, terutama preview menjelang pertandingan pekan ke-11 nanti, bisa langsung aja cek di tribuncaba.id, tribuncirebon.com dan tribunpriangan.com. Kalau misalnya mau tahu info seputar Bali, info wisata, info tentang Bali United bisa di tribunbali.com ya. Dan juga kalau misalnya kalian jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video. Kalau gitu saya Rena Small Team mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di ngoper selanjutnya. Dadah.